Kode Sintayong bertahan di Indonesia. Efek manis Dennis Wise di Timnas U17. Keuntungan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Efek Dennis Wise, striker Timnas U17 makin pede. Winger bertalenta Nabil Asyura berhasil menyedot perhatian pecinta publik tanah air usai berhasil lanjut mengikuti proses seleksi jelang Piala Dunia U17. Ketika ada beberapa pemain yang harus dipulangkan usai gagal seleksi, namun sampai kini pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti masih mempertahankan Nabil Asyura. Wajar saja karena potensi Nabil Asyura tidak main-main. Ia sudah pernah menjadi anak didik Bima Sakti di Timnas Indonesia U16 dan menjuarai Piala AFF U16 2022 lalu. Selama membela Garuda Select 5, Nabil Asyura juga menjelma jadi predator house goal dan menyabet gelar top scorer dengan koleksi 8 gol di Inggris dan Italia. Bahkan talenta asal Sumatera tersebut pernah membobol gawang AC Monza hingga Como 1907 di Italia. Nabil juga mencatatkan namanya di papan skor saat membekuk KPR dan Arsenal di Inggris. Usai beberapa hari menjalani seleksi Timnas U17, Nabil mengaku persaingan sangat ketat. Ia menilai perkembangan rekan di Piala AFF U16 tahun lalu begitu pesat. Namun Nabil mengaku gemilangan Dennis Wise di Garuda Select begitu terasa di seleksi kali ini. Hal itulah yang membuat top skor Piala AFF U16 tersebut percaya diri. Teriakan Coach Des dan Dennis masih teringat hingga sekarang. Ketika latihan, sepintas seperti ada Coach Des Walker dan Dennis di pinggir lapangan, sehingga saya selalu ingat harus bermain seperti apa, kata pemain yang baru berusia 17 tahun itu. Oleh karena itu, dengan pengalamannya bermain di Eropa di bawah komando Dennis Wise dan Des Walker, Nabil Asyura optimis bisa bersaing dengan tim-tim asal Eropa di Piala Dunia U17. Keuntungan Timnas Indonesia yang ikuti babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama, mendulang poin FIFA. Timnas Indonesia bisa memanfaatkan babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk mendulang poin dan mengatrol posisinya di ranking FIFA. Sebagai informasi, bobot poin yang akan diterima Timnas Indonesia jika menang atas Brunei Darussalam di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan lebih besar ketimbang FIFA Matchday. Jika menang atas Brunei, maka Timnas Indonesia bisa mengantongi 8,9 poin, yang otomatis bisa mengatrol posisinya di ranking FIFA yang saat ini berada di peringkat ke-150. Kedua, jadi laga pemanasan. Selain mendulang poin, babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Brunei Darussalam bisa menjadi ajang pemanasan bagi Timnas Indonesia dan Sintayong. Di atas kertas, Brunei bukanlah lawan sepadan bagi Timnas Indonesia dan diyakini skuad Garuda bisa menang atas negara tetangga tersebut. Sehingga Sintayong bisa menjadikan laga kontra Brunei ini untuk memanaskan mesin skuadnya agar siap bertarung di babak kedua atau fase grup kualifikasi Piala Dunia 2023 zona Asia. Ketiga, ajang uji coba pemain dan taktik. Selain untuk memanaskan mesin skuadnya, babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Brunei Darussalam bisa menjadi ajang uji coba bagi Sintayong untuk menilai pemain hasil seleksi dan menerapkan taktiknya. Berbeda dengan FIFA Matchday yang bertajuk laga persahabatan, babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia punya prestis dan tekanan yang lebih tinggi. Sehingga adanya prestis dan tekanan yang tinggi ini bisa mengasah taktik dan mental para pemain, sekaligus menjadi bahan pertimbangan Sintayong untuk skuadnya guna melakoni babak kedua dan Piala Asia 2023 nanti.
Beberkan target timnas Indonesia, Sintayong kirim kode bertahan. Kabar baik datang dari pelatih timnas Indonesia, Sintayong yang mengaku tidak berniat meninggalkan skuad Garuda dalam waktu dekat, meski kontraknya bakal segera habis pada Desember 2023 ini. Sebagaimana diketahui, masa depan Sintayong bersama timnas Indonesia sedikit menemui titik terang usai Ketum PSSI Erick Thohir sempat berujar bahwa kontrak pelatih asal Korea Selatan tersebut akan bertahan hingga Piala Asia 2023 yang akan digelar tahun depan. Dengan begitu, Sintayong dipastikan akan mendampingi agenda yang belum digelar sepanjang 2023 ini. Menariknya, pelatih berusia 53 tahun itu pun mengungkap bahwa dirinya memiliki target, yakni membawa timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Olimpiade Paris. Melalui podcast terbarunya, Sintayong mengaku belum ada rencana untuk meninggalkan Indonesia dalam waktu dekat. Jujur, sampai saat ini belum ada rencana untuk pergi dari Indonesia. Dan apa yang dibicarakan dengan Pak Erick, belum ada pembicaraan tentang masalah pergi dari atau tinggalkan Indonesia, ujar Sintayong. Terlepas dari hal tersebut, Sintayong dipastikan akan fokus dalam beberapa turnamen dalam waktu dekat ini, seperti Piala AFF U23 2023, kualifikasi Piala Asia U23 2023, FIFA Matchday September 2023, dan tentunya Piala Asia 2023. Untuk itu, mari tetap dukung terus perkembangan sepak bola Indonesia.